Ya, selamat siang, pagi ataupun malam, rekan-rekan. Di sini saya Nasem Hamed, saya dari Prodi Pengelasan jurusan Teknik Mesin, dan bersama saya ada Bapak Ade Rizwan dari Teknik Mesin, jurusan Teknik Mesin. Ya, selamat siang Pak. Ya, Ya, selamat siang. siang. Jadi di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan dasar mengenai pengujian ultrasonic testing, di mana Bapak Ade Rizwan ini memiliki tersertifikasi dalam pengujian tersebut. Jadi pertanyaan pertama itu, untuk sertifikasinya itu sendiri apa sih namanya Pak? Dan kalau kami sebagai mahasiswa nantinya mau nih mengambil sertifikat tersebut, berapa tuh biayanya kira-kira yang akan dikeluarkan? Ya, terima kasih ya buat teman-teman ya mengenai sertifikasi ultrasonic testing ya. Memang kalau ultrasonic itu kan bagian dari NDT ya, atau non-destructive test. Nah, kan ada beberapa metode ya, diantaranya seperti penetran magnetik, kemudian ultrasonic, dan juga nanti ada radiografi. Ya, Pak. Nah, kebetulan yang saya ambil kemarin itu dari ASNT, American Society of Non-Destructive Testing. ASNT itu dia ada yang UT aja. Kebetulan saya ngambil yang UT aja, saya ngambil yang level 2. Nah, jadi ada 3 tingkatan dalam ASNT itu, ada yang level 1, level 2, level 3. Nah, yang level 1 setahu saya itu dia bisa mengoperasikan. Kalau level 2 dia bisa selain mengoperasikan, dia juga bisa menginterpretasi dan dapat melaporkan. Yang level 3 itu dapat mengevaluasi dan membuat jadwal sendiri. Jadi dia sebagai supervisornya lah. Jadi dia yang level-level di bawah itu bertanggung jawab terhadap level 3. Nah, kebetulan kemarin sertifikat saya itu juga di-approve sama level 3-nya. Kebetulan di Indonesia nggak ada, kemarin dari Malaysia level 3-nya. Kemudian mengenai sertifikasi bukan cuma SNT aja setahu saya ya, ada beberapa yang lain. Misalnya dari TWI ya, itu juga ada sertifikasi khusus tentang inspeksi. Nah, tapi biasanya setahu saya kalau inspeksi itu dia komprehensif ya, nggak cuma salah satu gitu. Misalkan dia langsung sepaket gitu ya. Iya. Tapi kalau yang kemarin saya ambil cuman khusus difokuskan UT-nya aja. Nah, kalau mengenai biaya itu mungkin dapat berbeda-beda ya. Kebetulan yang saya ambil kemarin itu kisarannya antara 10 juta, sekitar 10-an juta gitu. Nah, itu pelatihannya itu sekitar berapa ya? Kurang lebih 2 minggu. Ya, 2 minggu atau dalam 10 hari, dan ada ujiannya 1 hari. Nah, itu ada pelatihannya berupa teori dari dasar, ada satu modulnya gitu dari dasar sampai penerapan, kemudian ada praktik. Nah, praktiknya kemarin agak lama ya, praktik itu baik yang plat maupun pipa. Jadi kita belajarnya baik menggunakan plat atau pipa. Seperti itu. Oke. Mungkin nih kan sebenarnya agak terlalu jauh mungkin kita sudah bicara, tapi mungkin teman-teman atau rekan-rekan yang lihat orang ini ngapain sih bicarain apa ultrasonic testing itu apa sih? Jadi dasarnya itu apa ultrasonic testing itu, Pak? Oh iya, jadi kalau ultrasonic kita kalau membahas ultrasonic berarti membahas gelombang suara ya. Gelombang suara itu adalah salah satu gelombang yang bersifat gelombang mekanik. Gelombang mekanik itu kan gelombang yang merambat pada medium. Nah, gelombang suara itu kalau selama ini kita mendengarnya lewat udara. Nah, gelombang suara itu ya seperti gelombang-gelombang yang lain, dia punya frekuensi. Nah, frekuensi yang dapat didengar manusia itu di antara 20 Hz sampai 20.000 Hz atau 20 kHz. Kalau ada frekuensi suara di atas 20.000 Hz atau 20 kHz itu dinamakan ultrasonik. Kalau di bawah 20 Hz namanya infrasonik. Itu kita nggak bisa dengar, tapi mungkin beberapa hewan bisa dengar. Nah, kalau ada gelombang ultrasonik itu punya kelebihan, dia punya energi yang lebih tinggi, dia punya cepat rambatnya lebih baik ya, maksudnya lebih besar gitu ya. Jadi dapat kita manfaatkan untuk inspeksi di sini. Nah, jadi si suara ultrasonik itu dilewatkan lewat probe ya, ada alatnya, alat mesinnya itu ada probe di ujungnya itu di material yang akan kita periksa. Nanti ya,
suaranya itu akan memantul di situ, akan merambat, kemudian ada yang mantul. Mirip seperti sonar kalau teman-teman tahu ini ya, kapal selam. Iya, iya. Kapal selam itu bisa mendeteksi di bawahnya itu Iya, iya. ada apa ya? Ada objek Ada, apa, iya benar. kedalamannya berapa. Itu kan sonar ya. Iya, Jadi kayak dia apa namanya? Kelelawar juga ya, Pak. betul, Ekolokasi. seperti itu. Betul. Jadi dia mengeluarkan suara, kemudian terpantul. Ada yang terpantul duluan, ada yang terpantul belakangan. Kalau yang terpantul duluan berarti di dalamnya ada sesuatu. Nah itu yang kita manfaatkan untuk mendeteksi defect di dalam material. Iya, iya. Karena kalau dari luar aja ada yang nggak kelihatan kan. Misalnya ada inclusion itu nggak kelihatan. Kemudian ada laminar ya. Laminar itu cacat dari pencetakan si pelatnya itu gitu. Memang dari fabrikasinya dari sana gitu. Kemudian misalnya ada incomplete fusion, ada porosity di dalam, itu nggak akan kelihatan kalau dengan visual gitu. Dan itu juga salah satu alternatif lain ya selain nanti menggunakan radiografi. Jadi salah satu metode yang bisa digunakan untuk non destructive testing seperti itu. Oke. Berarti mendengar dari melihat cacat atau defect dari pabriknya ini sangat penting. Jadi kalau begitu seberapa penting sih ultrasonic testing ini dalam industri? Ya, ya seperti yang tadi saya sampaikan ya. Jadi setelah kita melakukan pengelasan ya, maupun sebelum lah ya, kita juga harus memeriksa dulu apakah material yang kita gunakan itu layak untuk digunakan atau layak untuk diklaim sebagai proyek yang selesai. Ya, karena itu akan digunakan kan ya. Misalnya tidak boleh ada cacat atau tidak boleh ada kerusakan sedikit pun. Nah itu tergantung dari spesifikasi proyek yang diinginkan. Nah jadi selain ini untuk quality control ya, untuk QC ya itu tadi untuk safety sebenarnya dalam penggunaan. Jadi setiap hasil pekerjaan ya, hasil pekerjaan pengelasan itu tidak luput dari defect. Nah defect itu yang kalau bisa diminimalisir. Kalau misalkan masih di dalam site belum penggunaan di luar itu masih bisa diperbaiki kalau memungkinkan seperti itu. Jadi seperti itu sih. Oke, terima kasih Pak. Berikutnya, ini kan tadi Bapak ngomongin tuh sertifikasinya mungkin ya buatlah rata-ratanya nih kan relatif harganya gitu untuk mengambil sertifikasi tersebut. Kan harganya lumayan tuh 10 juta. Ini mungkin banyak nih yang teman-teman atau rekan-rekan yang bakal tanya, gajinya berapa sih kalau misalnya kita bekerja dalam ranah tersebut untuk level 2 tuh tadi Bapak bilang. Ya kalau masalah gaji sih saya nggak bisa nggak bisa kasih gambaran jelas karena ya saya nggak langsung terjun ke industri situ, tapi pernah dengar ya itu sekitar ya pasti di atas 2 digit lah kalau kita bekerja sebagai inspektor ya. Apalagi kalau punya sertifikasi internasional dan spesifikasi NDT. Nah itu lumayan menjanjikan lah ya. Karena memang inspektor itu punya peran yang krusial dalam ini ya, dalam proyek. Kemudian keahliannya spesifik dan itu tidak bisa digantikan. Jadi kalau teman-teman ingin mengetahui pekerjaan apa sih yang gajinya besar, lihat aja yang demand-nya banyak tapi supply-nya sedikit. Banyak diminati orang, banyak dicari-cari tapi orang yang tersedia sedikit. Nah itu pasti gajinya bisa nego dengan besar di situ. Oke. Berikutnya nih kan tadi udah ngomongin tuh gajinya juga, mungkin ada kawan-kawan yang mau terjun ke dalam profesi ini gitu. Saran Bapak untuk rekan-rekan atau teman-teman saya nantinya nih untuk menjadi UT man yang profesional tuh ada pesan gitu kalau misalnya kami mau mengambil sertifikasi ini, mau jadi UT man yang profesional, Bapak punya pesan nggak atau saran gitu? Kalau pekerjaan profesional ya sama aja sih di mana-mana ya, disiplin, tepat waktu, kemudian bersih, pekerjaannya rapi ya, kemudian meet on schedule-nya tanggal berapa, di jam berapa itu harus ready, kemudian terapkan 5R ya. Terapkan 5R kan ya? Apa aja itu Pak kalau boleh tahu nih? Rapi, resik, ringkas, rawat, apa lagi saya lupa. Ya pokoknya 5R lah atau 5S. Nah, dia sama aja tuh kalau 5S. S-nya itu dalam bahasa Jepang biasanya. Nah, jadi itu semua pekerjaan ya seperti itu. Lalu ini ya buat teman-teman perkuat lagi fondasi keilmuannya. Karena kalau ultrasonik itu yang dipelajari nanti pulsa bentuknya.
Jadi kayak ini ya, kayak rumput kelihatannya ya, kalau dia iya, itu iya, seperti iya. rumput. Nah itu kan kalau kita nggak tahu itu apa, kelihatannya kayak noise aja kan. Iya. Nah, itu yang kita tahu ini maksudnya apa. Kemudian kalau dia puncaknya tinggi seperti apa, nah itu asalnya dari mana. Nah itu butuh eh, ini ya, nalar fisika yang lumayan ini dari mendalam gitu. Jadi nggak cuma sekedar menjalankan produk, tapi ada penjelasan di baliknya yang harus dipelajari seperti itu. Oke, sepertinya itu saja sih pertanyaan dari saya dan mungkin kelompok saya untuk Bapak. Terima kasih Pak untuk waktunya. Jadi ya bagi teman-teman atau rekan-rekan, jadi udah tahu tuh dasar UT itu tadi apa, UT itu apa, terus sertifikasi yang perlu diambil itu ada level berapa saja dan biayanya juga ada. Dan untuk teman-teman yang mungkin tertarik, gajinya juga lumayan dan seperti yang dibilang Bapak tadi, supply and demand, supply-nya itu sedikit tapi demand-nya tinggi. Jadi masih sangat terbuka luas ini untuk teman-teman untuk terjun ke dunia ulti ini. Oke, semuanya terima kasih. Selamat siang, pagi ataupun malam dan terima kasih.